Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperkenankan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami pada pagi hari ini tentang administrasi kesiswaan. Sebelumnya perkenalkan saya Fibri Zaruhak dengan NPM 032 dan rekan saya Baik sekawan dengan NPM 024. Saya Asma dengan NPM 019. Baik, langsung saja ke materi pertama. Pertama itu administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan ini merupakan pengelolaan kegiatan peserta didik mulai dari penerimaan, pembinaan hingga lulus. Jadi maksudnya itu semua hal yang berkaitan dengan siswa di sekolah diatur secara sistematis mulai dari awal hingga akhir sehingga proses belajar itu bisa berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada perencanaan kesiswaan. Perencanaan kesiswaan adalah proses penentuan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik secara sistematis. Maksudnya sebelum kegiatan dilaksanakan, semula itu harus merencanakan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya dan siapa yang terlibat agar kegiatan yang berhubungan dengan siswa itu bisa berjalan secara terarah. Ketika ada penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru ini merupakan tahap awal yang penting dalam administrasi kesiswaan karena menentukan kelancaran proses pendidikan di sekolah yang meliputi beberapa langkah. Yang pertama, penentuan panitia untuk mengelola seluruh proses penerimaan. Yang kedua, penetapan daya tampung sesuai fasilitas sekolah. Ketiga, penentuan persyaratan administratif dan akademik. Keempat, pelaksanaan seleksi calon siswa melalui tes maupun non-tes. 5, pengumuman hasil seleksi. 6, pendaftaran ulang bagi siswa yang diterima. Dan yang terakhir, pelaporan hasil kegiatan kepada kepala sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Oke teman-teman, selanjutnya adalah proses, di mana proses ini adalah proses tentang administrasi. Jadi yang dijelaskan oleh Mbak Ajeng dari awal sampai akhir. Biasanya dari penerimaan, biasanya itu MOS sampai terakhir itu UAS. Setelah proses penerimaan siswa baru, maka kegiatan kesiswaan selanjutnya yang perlu dilaksanakan ialah pengelompokan siswa. Pelaksanaan pengelompokan siswa dilakukan agar pelaksanaan pembelajaran siswa di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Jadi sedang dalam proses pembelajaran itu nanti kemudian dibagi kelas. Setelah dibagi kelas itu tujuannya untuk agar di sekolah dapat berjalan dengan tertib, kemudian tujuan dari pendidikan itu tercapai. Oke, selanjutnya ini adalah 3 proses yang akan sebagai inti dari pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah administrasi pada awal tahun pembelajaran yang sudah dibilang seperti Majin tadi. Yang kedua pada saat pembelajaran, dan yang ketiga adalah akhir tahun pembelajaran. Kita masuk ke yang pertama pada awal tahun pembelajaran yang sudah dijelaskan pada Mbak Ajeng tadi bahwasannya penerimaan siswa baru. Setelah melakukan penerimaan siswa baru itu biasanya ada syarat-syarat calon siswa baru, di mana itu sudah diatur dalam Kemendikbud. Jadi teman-teman nanti saat melakukan penerimaan siswa baru itu syaratnya udah ada, jadi jangan dibuat-buat sendiri. Lanjut. Kemudian ini pada selama tahun pembelajaran ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya yang pertama biasanya dilakukan MOS. Jadi itu pada awal tahun pembelajaran itu biasanya saat penerimaan siswa baru. Jadi kalau teman-teman pernah melakukan atau melaksanakan MOS, nah itu berarti salah satu dari administrasi gitu. Yang kedua adalah peraturan kehadiran siswa. Biasanya ini dibuat oleh guru. Itu tuh biasanya ada di dalam kelas. Biasanya guru mengabsen siswa atau mengabsensi siswa. Habis itu adalah promosi dan rotasi siswa. Ini biasanya dilakukan seperti pertukaran pelajar. Biasanya dilakukan oleh sekolah, antar sekolah dan sekolah lainnya. Yang selanjutnya adalah tata tertib sekolah. Ini yang biasanya tertera pada kelas-kelas atau di luar-luar. Itu biasanya udah ada tata tertib sendiri.
Yang selanjutnya adalah ganjaran dan hukuman. Untuk ganjaran ini sendiri biasanya diberikan kepada siswa-siswi yang berprestasi. Biasanya kalau teman-teman pernah mengikuti lomba yang bertaraf internasional atau nasional, yang biasanya dihadiahkan oleh sekolah memberikan hadiah. Misalnya seorang guru atau di sekolah itu teman-teman juara badminton nasional. Nah itu nanti kalau sekolahnya memberikan apresiasi atau acara, itu salah satu ganjaran dari sekolah. Untuk hukuman ini sendiri biasanya diberikan kepada siswa-siswa yang melanggar aturan. Biasanya kalau teman-teman udah nggak masuk seminggu, habis itu dipanggil surat untuk orang tua, nah itu salah satu hukuman dari administrasi sekolah. Dan untuk pada akhir tahun pembelajaran biasanya teman-teman kalau SD itu kelas 6 paling banyak ujian apapun itu, nah itu adalah salah satu administrasi yang dilakukan oleh administrasi. Melaksanakan ujian seperti ujian nasional dan ujian akhir semester atau UAS. Boleh PKA. Untuk yang selanjutnya, salah satu administrasinya selain yang tadi itu adalah kehadiran siswa di sekolah. Pada umumnya, sekolah harus dapat mengendalikan kehadiran siswa, yaitu dengan cara menerapkan atau menggunakan sistem persepsi pada setiap siswa. Ini nanti ada beberapa persepsi yang biasanya ini yang biasanya dilakukan. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran siswa itu ada 3. Yang pertama itu papan absensi harian siswa per kelas. Biasanya kalau teman-teman di kelas itu ada absensi besar di papan tulis, habis itu nanti teman-teman tulis hadir atau enggak, nah itu nanti tertera. Kemudian yang kedua ini yang biasa dilakukan oleh guru, buku presensi harian siswa. Biasanya kalau teman-teman pada awal pembelajaran habis itu dicek siapa yang hadir, siapa yang enggak, nah itu salah satu buku presensi harian siswa. Untuk yang ketiga itu adalah rekapitulasi absen siswa. Biasanya ini digunakan oleh kepala sekolah atau lembaga-lembaga yang menangani saat siswa sudah mengalami permasalahan lebih. Biasanya kalau udah siswanya tuh udah nggak ada seminggu, sebulan, nah itu nanti akan muncul di rekapitulasi absensi siswa. Selanjutnya ini pembinaan disiplin siswa, di mana disiplin ini menurut Maman Ratsman adalah upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Jadi ini aturan ini diciptakan untuk teman-teman biar disiplin, nggak semena-mena di sekolah. Nah, ini ada beberapa unsur disiplin menurut Tulus Tu. Yang pertama itu mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku. Kalau di sekolah udah ada aturan, jadi jangan dilanggar. Untuk yang kedua adalah pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Untuk yang ketiga itu sebagai alat pendidik untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai yang diciptakan atau yang diajarkan. Untuk yang selanjutnya adalah hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam rangka pendidikan, melatih, mengendalikan, dan memperbaiki tingkah laku. Jadi kalau teman-teman ditegur sama guru itu jangan marah. Misal salah satu siswa ditegur, Mas Husein atau Mas Yoga rambutnya panjang dipotong, itu jangan marah karena itu salah satu aturan yang dibuat oleh sekolah. Untuk yang selanjutnya adalah yang terakhir peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya ada kenaikan kelas dan jurusan. Untuk kenaikan kelas ada yang bisa membacakan poin pertama. Kenaikan kelas adalah perpindahan siswa dari suatu kelas ke kelas lainnya yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan tertentu. Nah, jadi untuk kenaikan kelas ini siswa telah memenuhi KKM atau kriteria kesuksesan minimal. Itu meliputi HB, SK, dan juga KD. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak tiga pernyataan tadi? Betul.
Selanjutnya kurang tepat. Jadi ya 4 kali. Dan untuk HB-nya ada yang tahu? HB. Ya, 4 pelajaran. Nah, jadi setelah memenuhi 3 kriteria tersebut, peserta didik bisa dinyatakan naik kelas. Dan selanjutnya, siswa dinyatakan harus mengulang kelas yang sama bila yang pertama memperoleh nilai kurang. Kira-kira ada yang bisa mendeskripsikan tidak tentang nilai kurang ini? Tidak mencapai rata-rata KM. Ya, tepat. Terutama di bagian keagamaan karena di keagamaan ini merupakan fondasi dasar dari hidup kita. Selanjutnya ada tidak menuntaskan SK dan KD. Nah, SK ini sendiri adalah standar kompetensi, yaitu sesuatu yang harus dicapai dalam satu mata pelajaran. Contohnya seperti di bahasa Indonesia, dalam 1 tahun itu dia harus ibaratnya sudah bisa menuliskan cerpen. Sedangkan untuk kriteria dasar, dia harus memenuhi persyaratan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Misalnya dia harus sudah bisa membaca. Nah, yang ketiga karena alasan kuat. Kira-kira ada yang tahu tidak? Dewa, silakan. Mungkin karena alasan kuat itu kayak misal guru punya kesalahan tersendiri tentang kulit dan bermasalah sehingga tertunda untuk naik kelas. Ya, Mbak. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, alasan kuat ini juga dapat berupa misalnya seperti peserta didik sakit kronis ataupun terkena gangguan mental sehingga tidak bisa mengikuti jalannya pembelajaran. Dan selanjutnya ada penjurusan. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan terkait penjurusan? Ya, Silakan, Mbak. hal-hal yang diperkembangkan dari pusat. Oh, Jadi penjurusan ini hal-hal yang diarahkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian siswa ini dites untuk mengetahui minat dan bakat dari mereka sehingga bisa mengembangkan potensinya. Dan selanjutnya ada perpindahan siswa. Ada yang bisa membacakan pengertiannya? Perpindahan siswa merupakan proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam satu sekolah. Oke. Jadi perpindahan siswa ini terbagi menjadi 2 yaitu mutasi ekstern dan mutasi intern. Kira-kira ada yang tahu nggak arti dari ekstern dan intern? Eksternal di luar. Tepat. Perpindahan peserta didik ke sekolah dari sekolah satu ke sekolah lain. Ya. Ayo tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab. Kemudian intern? Dalam satu wilayah sekolah. Ya, tepat. Jadi untuk mutasi ekstern ini adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Mencakup 2 hal yaitu mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik itu bisa berupa faktor geografis, ekonomi ataupun karena kewajiban. Kira-kira ada yang bisa mendeskripsikan tidak terkait 3 hal tersebut? Dari faktor ekonomi, geografi, ekonomi dan juga kewajiban. Misalnya orang tuanya pendidikan. Nah, tepat itu masuk ke yang ketiga tentang kewajiban.
Untuk geografi itu sendiri karena peserta didik bisa jadi itu karena jarak antara rumah dan tempat pendidikannya itu terlalu jauh, dan kemudian ekonomi itu mungkin karena biaya pendidikannya terlalu besar. Selanjutnya ada yang bisa membantu mencarikan tentang pengertian memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu. Bisa. Yang poin kedua. Enggak apa-apa. Cari katanya. Kok bisa? Kenapa Pak? Nggak tahu Pak. Jadi ini memberikan perlindungan pada sekolah tertentu itu sama dengan memberikan hak yang sama terhadap peserta didik yang pindah ke sekolah lain tadi. Dan kemudian untuk mutasi intern adalah seperti yang dibahas tadi, peserta didik telah menuntaskan kriteria ketuntasan minimal selama 1 tahun dan kemudian dia bisa melanjutkan ke kelas berikutnya. Nah, selanjutnya ada kelulusan dan alumni. Pasti teman-teman sudah tidak asing terkait dua hal berikut. Yang pertama, kelulusan. Apa itu kelulusan, teman-teman? Lulus. Selesai. Benar. Bisa dideskripsikan lebih rinci lagi. Selesai menyelesaikan pendidikan di sekolah. Ya, benar, Mbak. Yeay. Nah, yang kedua alumni. Alumni. Alumni adalah lulusan dari sekolah itu. Ya, benar. Tapi bukan hanya sebatas itu. Alumni ini ibarat sama seperti kita dengan rahim ibu. Alumni ini adalah rahim ilmu. Jadi kita itu tetap ada hubungan lah dengan sekolah ini karena telah membekali kita selama mengampu pendidikan di tempat tersebut. Nah, jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, administrasi kesiswaan adalah pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan hingga kelulusan. Administrasi ini bertujuan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Jadi agar kita lebih semangat, kita sendiri dulu ya teman-teman.